Pemirsa, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan ada 40 orang yang terpapar di gedung DPR RI dan 18 diantaranya merupakan anggota DPR. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Putri Amanda bersama juru kamera Untung Widodo. Amanda, apakah sudah diketahui siapa saja di gedung DPR RI yang terpapar COVID-19 dan apakah mereka saat ini sudah menjalani isolasi mandiri atau dirujuk ke rumah sakit? Iya, Eliza, sejumlah anggota DPR terkonfirmasi positif COVID-19. Totalnya per kemarin ada 18 orang dari 575 anggota DPR RI yang terpapar virus corona atau COVID-19. Hal ini pun dibenarkan oleh Wakil DPR RI Aziz Syamsuddin. Ia pun masih belum mengetahui lebih rinci dari anggota-anggota mana saja ataupun dari fraksi mana saja yang memang terpapar COVID-19. Namun pihaknya menegaskan bahwa data-data lebih detailnya ini sudah ada di Kesekjenan dan juga sudah ada di Badan Pelayanan Kesehatan DPR RI. Tak hanya sampai di situ, Eliza, ternyata sudah ada juga sebanyak 40 orang di gedung parlemen yang memang terkonfirmasi positif COVID-19, seperti terdiri dari staf dan juga tenaga ahli yang memang terkonfirmasi positif COVID-19 juga. Untuk saat ini berdasarkan informasi bahwa anggota-anggota yang memang terkonfirmasi positif COVID-19 ini sudah menjalankan isolasi secara terkendali yang langsung ditangani oleh petugas medis di rumah sakit rujukan oleh pemerintah dalam sidang paripurna yang sudah diselenggarakan pada Senin 5 Oktober 2020 kemarin. Aziz selaku pimpinan rapat ini mengajak untuk agar semua anggota yang menghadiri rapat sama-sama membacakan doa agar anggota DPR yang memang terkonfirmasi positif COVID-19 yang menjalankan isolasi mandiri ataupun isolasi di rumah sakit rujukan pemerintah ini segera mendapatkan kesembuhan. Jadi memang untuk rapat yang diselenggarakan kemarin ini dipercepat dikarenakan untuk sama-sama menekan penyebaran COVID-19 yang ada di lingkungan DPR RI, mengingat sudah ada puluhan yang memang terkonfirmasi positif COVID-19. Eliza. Ya, mengingat sudah ada puluhan yang terpapar COVID-19 di gedung DPR RI, apakah sejauh ini sterilisasi dan juga penyemprotan disinfektan sudah dilakukan di gedung parlemen itu, Amanda? Iya, Elisa, terkait dengan sterilisasi area dengan penyemprotan cairan disinfektan memang dilakukan oleh pihak dari DPR RI secara mandiri dan juga secara rutin sebelum ditemukannya ada puluhan anggota ataupun karyawan di DPR RI yang terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk saat ini atau per hari ini kami masih belum melihat adanya penyemprotan cairan disinfektan dilakukan oleh pihak dari DPR RI. Namun berdasarkan informasi bahwa hari ini memang akan dilakukan sterilisasi area dengan menyemprotkan cairan disinfektan dari pihak DPR dan juga bekerjasama dengan pihak Damkar. Nah, terkait dengan alasan pengesahan UU Cipta Kerja yang memang baru saja disahkan dipercepat, ini menurut dari Wakil DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan bahwa percepatan ini berdasarkan usulan dan juga disepakati oleh para pimpinan fraksi setelah ditemukannya ada puluhan karyawan di DPR RI yang terkonfirmasi COVID-19. Alasan masa reses DPR dipercepat ini sebagai upaya untuk mengatasi penekanan ataupun menekan penyebaran COVID-19 di lingkungan parlemen, mengingat sudah ada puluhan puluhan dari karyawan yang memang terkonfirmasi positif COVID-19. Sebelumnya rapat paripurna ini penutupan masa sidang diagendakan pada 8 Oktober 2020, namun untuk masa reses sendiri dipercepat yakni 9 Oktober, memasuki masa reses pada tanggal 9 Oktober 2020. Sementara itu pada kesempatan yang lainnya, Ketua dari kelompok pimpinan fraksi PDI Perjuangan, Sulman Panjaitan mengatakan bahwa pertimbangan rapat paripurna yang digelar pada Senin 5 Oktober 2020 yang lalu ini dikarenakan menyusul banyaknya puluhan dari karyawan DPR RI sendiri yang memang terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk di Balik sendiri sudah ada sebanyak 2 anggota tenaga ahli yang dinyatakan meninggal dunia dikarenakan positif COVID-19. Sementara demikian, Eliza, kami kembalikan ke Anda. Baik, Amanda, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan Putri Amanda beserta juru kamera Untung Widodo melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta.